Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mamai Meratul Jannah, Akmal Arif Amanullah, dan Iksan Jamaluddin yang bertemakan indikator keberhasilan pembangunan. Kami ingin memaparkan tentang indikator pembangunan, indikator moneter, indikator non-moneter, dan indikator campuran. Terlebih dahulu, kami ingin menyampaikan tentang pembangunan. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang selain mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pandangan ketimbangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan, juga mensyaratkan berlangsungnya serangkaian perubahan secara besar-besaran terhadap struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi nasional. Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berskala besar, yaitu skala sebuah negara. Adanya proses pembangunan seiring dengan bergulirnya aktivitas ekonomi diharapkan bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Yang pertama, indikator pembangunan. Indikator pembangunan untuk mengukur perkembangan pembangunan suatu wilayah dimulai dengan mempergunakan konsep indikator ekonomi. Kemudian, disadari bahwa indikator tersebut tidak mampu memperlihatkan perkembangan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Menurut Tamba, yaitu kesehatan dan keamanan, pendidikan, keahlian dan standar hidup, pendapatan, dan pemukiman. Menurut Esmara, ada penduduk dan kesempatan kerja, ada pertumbuhan ekonomi, ada pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada indikator moneter. Indikator moneter itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendapatan per kapita. Yang kedua, kelemahan umum pendapatan per kapita. Dan yang ketiga, kelemahan metodologis pendekatan pendapatan per kapita. Oke, kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama ada pendapatan per kapita. Indikator pendapatan per kapita ini indikator yang paling sering digunakan sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita difokuskan pada esensi pokok ration D3. Kemudian pendapatan per kapita juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara dari masa ke masa. Selanjutnya yang kedua ada kelemahan umum pendapatan per kapita. Artinya apa sih? Ketidakmampuan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara utuh. Beberapa faktor lain non-ekonomi yang dinilai cukup penting dalam menemukan tingkat kesejahteraan mereka. Berikut ini adalah faktor-faktor non-ekonomi. Yang pertama ada adat istiadat, yang kedua ada keadaan iklim dan alam sekitar, dan yang ketiga ada atau tidaknya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan bertindak. Kemudian ada kelemahan metodologis pendekatan pendapatan per kapita. Terbagi juga menjadi 3. Yang pertama pola pengeluaran masyarakat. Yang kedua perbedaan iklim, dan yang ketiga adalah struktur produksi nasional. Selanjutnya adalah indikator non-moneter. Indikator non-moneter itu terdiri dari 2 aspek, yaitu indikator non-moneter, indikator sosial, dan indeks kualitas hidup. Nah, indikator sosial itu terdiri dari 6, yaitu pendidikan, pekerjaan, pendapatan, tingkat pengeluaran, dan pemenuhan kebutuhan hidup, lingkungan keluarga, standar kebutuhan hidup. Yang kedua, indeks kualitas hidup. Ada 3 indikator utama yang menjadikan acuan pada indeks ini, yaitu tingkat harapan hidup pada usia 1 tahun, tingkat kematian bayi, dan tingkat melekeh huruf. Materi selanjutnya itu indikator campuran. Indikator campur itu ada indikator subseksi inti, yang dimana indikator subseksi ini merupakan indikator campuran karena terdiri dari indikator sosial dan ekonomi, yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana, ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata, dan akses ke media massa. Selanjutnya ada indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia itu diukurnya dari nilai IPM berdasarkan 3 indikator sebagai acuannya, yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melekeh huruf, dan tingkat pendapatan real per kapita berdasarkan kualitas daya beli. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.